Waktu itu sapinya masih kecil, kita transfer 125. Cuman memang apa istilahnya sapinya bagus, larinya bagus. Waktu di Podai. Waktu di Wadai. Pernah juara luar pulau? Mungkin? Belum. Kok berani, Bah? Dengan harga sebegitu? Kena harga segitu itu tahun berapa sih, Bah? 2018 ya? Waktu itu masih ada Pak Haji Yud. Haji Yud udah lama berarti, Bah? Kita rebutan sama dia. Waduh. Berarti sapi bagus nih ceritanya. Iya. Haji Yud apa ya, sayonara nih, Lega. Iya. Berarti sapi bagus nih ceritanya. Berani sekali dengan harga segitu. Ini alasan gimana, Mbak? Ceritakan, Mbak. Awalnya dengan Haji Mamang bawa sapi dari Podai dengan harga 100 up ini. 100 berapa? 150? 125. 125. Itu ceritanya gimana, Pak? Pak Haji Mamang itu kan kontak saya. Ini pun ada sapi bagus. Punya siapa? Punya Encung. Cung. Entah berapa. Ngomongnya gini-gini. Cuman udah kayaknya udah dilirik Pak Haji Yud gitu. Oh, bawa ayo duluan. Ketimbang salah kalah start nih. Bau-baunya udah belega udah berapa ngincer nih. Oh, gitu. Akhirnya kita turun ke Podai itu. Saya lihat waktu itu di tren ya. Memang bagus itu. Di lapangan Rosong atau di lapangan mana tuh? Nggak tahu namanya saya. Yang dekat pelabuhan? Bukan. Oh, berarti lapangan ya itulah. Saya juga lupa sebenarnya. Akhirnya kita ambil 125 itu. Langsung deal. Akhirnya dibawa ke Bangkalan apa ke Sampang? Dua ke sini. Dabung. Dikasihlah nama geng Ketombe. Nah, ide geng Ketombe itu saya pernah nanya Mbak Mamang sih dulu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya di pojok kiri atas atau di akhir video saya pernah nanya ke Mbak Mamang. Geng Ketombe ini apa gengnya ini ketombean? Memang jarang keramas, banyak ketombenya sehingga disebut dengan geng Ketombe. Itu dia geng Ketombe dari mana, Mbak? Itu idenya Haji Mamang. Mungkin dia dulu kan ada namanya Ketombe, namanya klub Ketombe itu. Dia kasih nama geng Ketombe. Gengnya itu ngambil dari geng motor. Ketombenya dari dia. Oh, kolaborasi ceritanya. Geng motor, geng yang apa ya namanya, tim yang dulu yang tidak bisa dilupakan harus tetap masuk dalam tim yang baru. Namanya geng Ketombe. Oh, begitu. Tapi kalau boleh tahu hubungan dengan Haji Mamang bagaimana sekarang? Apa masih sehat atau masih sehat? Alhamdulillah. Cuman kan? Jarang ketemu. Nah, itu kan sama. Abah aja yang deket kak, saudara jarang ketemu, apalagi saya. Nelponnya sulit beliau itu. Aduh. Nah, ini kan ini biar teman-teman tahu ya. Kan bangga nih teman-teman, Mas, podcast ngobrol Haji Mamang. Sayanya pengen Haji Mamangnya nih lo sibuk, nggak tahu ngalahin Bapak Jokowi dia. Nggak ngerti saya. Saya ketemu Haji Mamang kemarin waktu waktu Piala Bupati kemarin, itu duduk di tempat juri. Kita duduk bareng sama Haji Mamang, ngobrol-ngobrol sebentar sih. Tapi alhamdulillah sempat ketemu dengan Haji Mamang, beliau masih sehat. Nah, memutuskan Haji Mamang untuk menaruh jagoannya di Bun Agil ini gimana, Bun? Kita patungan lagi waktu itu. Ini ceritanya sampai patungan terus. Memang dari awalnya kita patungan sampai sekarang kita patungan. Tapi nggak apa-apa, patungan mending tapi nggak nyicil kan, Bun? Alhamdulillah. Patungan tapi cash, bukan nyicil. Kalau nyicil nanti dan FVF nanti. Oh, patungan dengan Haji Mamang. Yang mana nih yang patungan? Yang geng Ketombe. Geng Ketombe yang dari Podai itu. Sampai sekarang ini kita masih patungan juga. Termasuk yang sekarang yang sapi yang mana nih yang patungan? Yang dari Libas. Oh, yang Libas yang kemarin ya sempat yang digandeng dengan mana Bandar Jawa yang asli. Iya, Bandar Jawa. Gandeng juara satu bawah ya? Satu bawah waktu di Katol ya. Satu Katol malah. Satu bawah di Katol, Pak ya. Nah, menceritakan geng Ketombe yang dari Podai ini. Ini perjalanannya gimana, Mbak? Geng Ketombe yang sapi harga 125 dengan kondisi sapi kecil ya, fisik kecil dengan harga 125 ini perjalanan prestasinya gimana, Bang? Alhamdulillah waktu itu kita kan ini kan sapi kecil, cuma larinya bagus. Kalau kita
istilahnya dikerap di kerapan besar, lawan-lawan sapi besar, kita paling mampu sampai 3 kali di babak ketiganya. Akhirnya kita waktu itu rembukan, akhirnya ngadain kerap ukuran. Awal mulanya kerap ukuran itu dari kita. Seluruh Madura. Iya. Yang benar Bagil. Waktu itu ini ditonton lo banyak mata nih. Iya. Bisa jadi sedunia. Yakin nih pertama? Yakin. Ini baru tahu kalau ini saya terus terang teman-teman. Ini baru tahu kalau kelas ukuran itu diciptakan nih ya. Diciptakan oleh Abah Agil sama Haji Mamang. Iya. Oh, berarti dulu sebelumnya nggak ada? Belum ada. Hanya kayak kelas bebas gitu, kelas A, B, C. Kemudian dengan munculnya Haji Mamang dengan Haji Agil ini muncullah kelas ukuran. Berarti di Bangkalan dong dia pertama kali atau diadakan di Sampang? Di Pamekasan. Oh, di Pamekasan. Di Asam Manis. Kenapa kau orang Bangkalan? Kenapa nggak diadakan Bangkalan? Teman-teman kan banyak di sana juga. Oh iya, boleh dikatakan apa ini pengkhianat sebenarnya. Bangkalan lah, ini Pamekasan. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu secara global ya. Secara global kan demi ini ya pecinta karapan sapi seluruh Madura, bukan seluruh Bangkalan, seluruh Madura. Skupnya lebih besar. Oh, diputuskan ditaruh di Asam Manis. Di Asam Manis. Dengan idenya Abah Mamang dengan Haji Agil. Nah, itu gimana terus? Waktu itu kita rembukan sama Kak Latif. Yang di Pamekasan. Iya. Ya akhirnya jadilah kerap itu ukuran. Karena kita ngukur kan waktu itu sebenarnya kita juga ada apa ya? Karena sapi kita itu kita ukur duluan, tingginya segini, ya akhirnya kita ngambil paling gede, paling tinggi ya seukuran sapi kita. Curang. Cara yang betul kalahkan ke TV. Tapi nggak apa-apa. Yang pencetus ide ini, yang buat aturannya ini ya nggak masalah, kan begitu. Nggak masalah, namanya juga ide. Apa takut kalah, Bah? Oke. Itu ada trik ya istilahnya, trik. Tapi akhirnya memang menang atau memang kebalikannya? Apa yang punya ide kalah juga ternyata. Ujung-ujungnya rezeki ceritanya. Kita posisi 2 waktu itu. Oh, juara 2. Iya. Oh ya, alhamdulillah deh. Ketimbang nggak dapat sama sekali, Bang. Udah punya ide, udah ini. Kalah, nggak seru juga. Oh gitu, Bang. Oh, nah akhirnya geng motor sendiri itu dipelihara oleh Abah Agil dengan Abah Mamang ini sampai besar atau bagaimana? Atau yang geng Ketumbe? Oh iya, geng Ketumbe itu dipelihara dari kecil nih dari Podai. Itu sampai besar atau gimana, Pak? Sampai besar. Sampai mati, Pak ya? Sampai akhirnya kita itu waktu itu kita dapat juara 1 di Giling, Sumenep. Lapangan Giling. Tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? Lupa itu. Ya dah gitu. Kita sangat bangga sekali waktu itu karena lawan-lawan kita itu sapi-sapi gede semua. Satu sapi kecil itu? Iya. Jadi itu memorialnya atau yang membuat Abah sangat mengingat geng Ketumbe itu, sapi namanya geng Ketumbe, sapi kecil satu-satunya bisa menjuarai di lapangan Giling. Iya. Karena musuh gede-gede waktu itu. Oh gitu. Nah, meninggalnya atau matinya geng Ketumbe itu, sapi geng Ketumbe itu tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? Sekitar 3 tahunan. Dari sekarang? 3 tahunan berarti kalau sekarang 2021, 2019, 2018, Anda 2019, 2018, Pak? Antara 2018 itu. 2008. Ya baru juga sih, Pak ya. Iya. Berarti sudah cukup lama di sampean. Berapa tahun, Pak? Dari 2014? Dari tahun berapa tuh, Pak? Yang dari Podai. Di sini itu sekitar 2 tahunan, Mas. Oh, nggak lama juga ya. Lama. Tapi mati ya, Pak ya? Mati. Pemagernya itu mungkin cedera di lutut. Di lutut habis ya. Di tempurung lutut ya, Pak ya? Habis kerap di di Priuk. Oh gitu. Nah, yang terakhir nih sudah ketemu geng motor, geng Ketumbe, sejarahnya udah ketemu semua. Yang di kandang ini kan ada satu pasang nih, Pak. Ini murni milik Abah sendiri atau ini murni asli Bandar Jawa ini, Pak? Yang di dalam ini. Kalau magernya itu memang milik Pak Haji Mamang. Pemagernya yang bandar ya? Iya. Yang pasangannya sekarang ada di Haji Sofyan. Iya. Aktor muda. Di aktor muda.
Kalau yang neketnya itu kan kita patungan juga. Patungan lagi dengan apa Mamang lagi? Iya. Oh gitu, nggak apa-apa Pak. Namanya juga sahabat ya. Disitulah ya siapa yang punya, ayo kita nyumbangkan begitu. Kalau sama-sama nggak punya, ya udah duduk bareng aja deh, santai aja gitu. Oh gitu Pak. Oke. Jadi yang kenapa sekarang dinamakan Bandar Ketombe? Waktu itu kan ceritanya gini, yang bandar Jawa itu ya. Itu kan sapi dari Jawa. Dari Adam. Saya pernah nyampe itu di Probolinggo. Adam Somad. Patungan juga itu Pak Haji Mamang. Nggak pernah lepas dari patungan. Untung nggak dicil. Oke, bertahan di patungan aja dulu. Lanjut Pak. Patungan sama waktu itu Klebun Samli. Bun Samli. Nah, akhirnya diambil Haji Mamang semua, nggak tahu ada apa itu. Ya adalah gitu lah. Akhirnya ditaruhlah di Sampang bagian selatan. Sampang kota nih. Sampang kota. Waktu itu ditrain di lapangan Bajungguni. Cuma ada saya. Ada saya waktu itu. Abang nggak ada waktu itu kalau nggak salah. Itu kan sapinya karakternya kan bagus. Cuma kondisi sapinya belum fit. Sapinya masih kurus. Iya. Akhirnya ada sesuatu lah. Saya kontak. Eman ini kalau sapi nggak dirawat, akhirnya ini sapi prospek, jangan dibiarin terus begini lah ceritanya. Akhirnya dibawalah ke sini. Nah, akhirnya diputuskan ditaruh di kandang sini karena sapi itu adalah sapi prospek. Akhirnya setelah taruh kandang sini sehatkah atau gimana, Bang? Berjalan berapa bulan sapi itu sehat. Akhirnya waktu itu saya sempat mau istilahnya resign lah. Resign, mengundurkan diri lah dari dunia karapan sapi karena masih fokus ke kerja dulu. Akhirnya sapi dibawa lagi ke Sampang sama Haji Mamang. Nah, habis itu sapi itu nggak kerawat lagi karena kesibukan Haji Mamang mungkin. Akhirnya dibawa lagi ke sini. Mondar-mandir nih. Mondar-mandir. Kayak setrikaan sapi ini. Akhirnya balik lagi sini. Balik lagi sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Oh, gitu. Ya karena mungkin Abang Mamang sibuk dengan pekerjaannya atau usahanya lah. Iya. Kemudian dia balik lagi ke sini. Dan akhirnya cari gandengan. Akhirnya dia transfer dari Klebun Longkek. Yang selor. Sekarang selor sudah ada di Sofyan. Pertanyaan terakhir, Bah. Ini saya mau nanya patungan, pasti patungan nih. Kita buktikan ya. Yang dari Libas ini patungan apa enggak, Bah? Patungan. Patungan dengan Haji Mamang nih ceritanya. Yang di Libas. Nah, yang di Libas itu kan yang juara yang di Katol kemarin, Bah ya. Juara satu atas. Satu bawah. Satu bawah, Pak ya. Satu bawah kemarin juara satu bawah. Kenapa kok tidak dipasangkan dengan itu, Bah? Waktu di Piala Bupati kemarin. Begini. Waktu itu kan kita tren lumayan bagus pertama ya. Iya, waktu itu ada saya. Terus habis itu kita tren lagi. Udah menurun lagi. Ya, betul. Memang agak jelek nih. Agak jelek. Bukan jelek, agak jelek. Cuman saya pribadi tetap kita kan lebih bangga kita ngerap kita punya sendiri kan gitu, Mas. Sebenarnya begitu. Nah, akhirnya Klebun Turin itu transfer yang dari Karno Tanding. Ada saudara itu ngomong, udah dicoba dulu, dites dulu. Nanti kalau memang bagus cocok, ya dikerap sama itu. Kalau nggak bagus ya tetap ngerap satu pasang. Oh gitu. Nah, akhirnya kita coba dan hasilnya cukup memuaskan. Akhirnya diputuskan kita ngerap sama Kapar Koneng. Dan alhamdulillah nyantol ya, Pak ya. Oke. Waduh, panjang juga nih ceritanya, Pak, kalau ngobrol-ngobrol nih tentang karapan sapi. Ya semoga teman-teman tidak bosan ya ngeliatin obrolan kita. Semoga obrolan kita ini saya yakin di channel YouTube ini sajalah yang terbongkar jadi geng motor, ceritanya harganya berapa, sejarahnya siapa, yang punya siapa, sampai yang namanya patungan. Gak ada yang tahu nih sebenarnya. Ada yang terbongkar sekarang. Tapi gak apa-apa. Itulah kisah nyata behind the scene lah, di balik layar tentang Bunda Bung atau Abah Agil ini, tentang perjalanan dari geng motor, geng Ketombe dan sampai sekarang, dan terakhir kemarin juaranya di Piala Bupati Bangkalan 2021, juara 2 golongan bawah, Bun ya.
Atas. Oh iya, golongan atas. Atasnya itu yang juara 1 Gagak Rimang. Kemudian ada geng Bandar Ketumbe, dan yang terakhir saya lupa Bunda. Bintang pesawat. Bintang pesawat Benyaji Uyung. Benar juara 3-nya. Terima kasih banyak Pak Ibun obrolan yang asik ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ibun. Kita salaman dulu. Oke, itu aja obrolan saya dengan Kepala Desa Debung atau Klebun Debung di Desa Debung tentunya, Kecamatan Geger di Kabupaten Bangkalan, pemilik dari Geng Ketumbe. Geng Ketumbe Pak ya? Geng Ketumbe. Geng Ketumbe berkolaborasi dengan Bandar Jawa, akhirnya namanya sekarang, mungkin entah sekarang atau sementara, lihat aja kondisi dan situasi nanti di lapangan. Yang jelas kemarin terakhir adalah Bandar Ketumbe, seperti itu. Terima kasih banyak Abah atas waktunya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini, dan terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Ingat, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, ya bye bye. Kamera Pak.